Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Berjumpa kembali dengan saya, pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke, tadi saya habis live di akun di halaman saya sehingga masih adrenalin saya naik. Jadi begini sahabat ya. Kenapa zaman sekarang ya rumah sakit itu dibangun, BPJS, pengobatan gratis banyak, dibangun di mana-mana, dari tingkat kecamatan, desa ada klinik-klinik. Tetap saja yang punya penyakit itu bertambah, berjubel, tambah banyak. Kenapa ini? Fenomena apa ini ya? Kok dikit-dikit kita ini ke dokter? Yang nggak perlu rawat inap. Bahkan di kampung saya ada seorang dokter hanya kesilet sedikit aja suruh rawat inap, batuk sedikit saja saya suruh rawat inap. Kenapa? Semuanya berakhir dengan bisnis, kepentingan bisnis, berurusan dengan uang. Oke, jadi gini loh sahabat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu kan marak sekali pemerintah kita ini digalakkan menanam tanaman obat di setiap halaman rumah. Betul nggak tahun berapa itu ya? Jadi tanaman obat, toga ya disebutnya, tanaman obat keluarga. Seperti menanam rimpang-rimpang, kunyit, jahe, harus ada di halaman kita. Bunga sepatu, apapun gitu ya. Tahun berapa saya nggak ingat. Oke. Jadi kenapa saat ini zaman sekarang yang kita terlalu banyak penyakit, kenapa nggak kita galakkan? Pada masa pemerintahan Jokowi pernah digalakkan dari setiap RT RW menanam jenis rimpang-rimpang dan lain sebagainya, tapi itu juga sesaat. Nah, gini loh sahabat, sebenarnya kalau kita sakit penyakit, Tuhan itu sudah menyediakan kok, sudah menyediakan. Contoh, kita ini dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit minum obat, tidak perlu ya sahabat. Contohnya, banyak sahabat yang batuk tidak ke dokter, banyak yang demam tidak ke dokter, banyak yang pilek tidak ke dokter. Alhamdulillah bisa sembuh sendiri. Kenapa kita nggak yakin dengan diri sendiri? Kenapa tidak yakin ya? Dengan apa? Dengan merubah pola makan kita. Ya, sekarang contoh batuk. Kenapa batuk? Kenapa kita bisa batuk? Karena adanya virus bakteri. Nah, virus bakteri hama di dalam tubuh kita hilangkan dengan apa? Menguatkan imun. Tidak ada obat yang untuk virus bakteri, nggak ada. Yang ada cuma antibiotik. Antibiotik bukan untuk mematikan. Antibiotik. Jadi kenapa nggak kita tingkatkan imun kita sendiri, perkuat imun sehingga hama tidak akan pernah hinggap di tubuh kita. Hama di tubuh kita adalah virus, bakteri, parasit, jamur, radikal bebas, sel kanker dan lain sebagainya. Kalau kita sehat, mereka tidak akan pernah betah di dalam tubuh kita. Tubuh kita selalu hangat, mereka tidak akan berkembang biak. Nah, intinya seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit ringan ya seperti batuk. Tuhan itu sudah menciptakan daun sirih, ada daun saga, ada daun mint. Kalau kita sariawan, coba kurang sayur, kurang buah, kita radang tenggorokan. Ya, ada daun sirih sebagai antibiotik. Karena apa? Kalau kita berobat ke medis pun dikasih antibiotik. Asam lambung, Tuhan sudah ciptakan kunyit, Tuhan ada madu, ya itu obatnya kok. Kemudian kalau masalah tidak bisa kencing, gangguan ginjal, ada kumis kucing, ada keji beli, ya, panas dalam, ada sambiloto, ada daun dadap serep. Waktu saya kecil, kalau saya panas, ibu saya cari daun dadap serep, digulung-gulung, diremas-remas, tempelkan. Itu menyerap panas, itu betul. Sambil direbus juga diminum. Kemudian kalau gatal-gatal minum yang pahitan, itu aja kok, simple kok
ya tidak perlu ke dokter. Tapi kenapa ya zaman sekarang itu anak panas sedikit panik, bawa ke dokter, kasih paracetamol, panas sedikit paracetamol, demam sedikit ke dokter, batuk sedikit ke dokter. Akhirnya apa? Dari kecil sudah dikasih obat-obat, akhirnya kenapa? Zaman sekarang gagal ginjal marak sekali, anak kecil yang gagal ginjal banyak sekali. Nah, saya mengajak teman-teman ya, manfaatkanlah yang ada di sekitar kita, yang ada di dapur itu semua sudah obat loh. Kunyit, jahe, laos, ketumbar, lada hitam, lada, adas, jintan, itu obat semuanya. Kapulaga obat semuanya. Tanaman yang untuk perindang, untuk pagar, daun belutas untuk keputihan, bunga sepatu untuk insomnia, untuk saraf, apalagi tapak darah yang bunganya ada kuning, ada ungu, ada merah, itu untuk kanker. Yang di pagar-pagar itu aja sudah bermanfaat. Kemudian yang sering muncul di tembok ada daun kitolot, di sumur-sumur itu yang daunnya putih untuk mata. Gimana, Tuhan kurang apa ya? Cuman kita saja yang tidak mau memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih. Insya Allah lah ya, kalau kita tidak sering minum obat pasti dijamin sehat. Seperti saya ya sahabat 60 tahun. Kalau dibilang namanya obat itu saya jarang sekali, saya nggak suka, nggak pernah mau minum obat. Saya walaupun sakit apapun cuman istirahat, banyak makan sayur, banyak makan buah, istirahat cukup sudah, itu menguatkan imun. Insya Allah penyakit juga menyingkir. Saya tidak perlu obat, tidak perlu obat. Dan kemudian berolahraga, banyak makan sayur buah, itu yang selalu saya lakukan. Ini buktinya, umur 60 tahun pun alhamdulillah sehat. Bukan sombong loh ya, bukan sombong, tapi saya ingin menunjukkan kalau mau sehat ya seperti ini. Hindarin bahan kimia, hindarin makanan olahan, perbanyak yang alami-alami, kemudian hindarin stres atau kelola stres, berolahraga setiap hari. Makanan-makanan kalau sudah umur-umur kita ya kurangin, karbonya kurangin, perbanyak sayur dan protein, itu yang bagus ya. Insya Allah itu kunci hidup sehat, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Sekali lagi, manfaatkan di halaman kita dengan menanam jenis rimpang-rimpang, karena itu dibutuhkan. Kondisi emergensi yang paling mudah kunyit. Mau kita lambung, mau kita panas dalam, kemudian bawang merah. Kalau kita anak kecil demam panas, dibalur, diparut bawang merah, dicampur minyak, dibalurin, dipijit, hilang panasnya. Kan gitu aja kok, simple kok. Nggak perlu minum paracetamol, nggak perlu kita buang ke dokter, buang-buang waktu, energi, uang, dan lain sebagainya. Oke sahabat, kita kembali lagi ke alam, back to nature ya. Memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih, insya Allah kita sehat. Tanaman obat, tanaman yang alami yang Tuhan tumbuhkan, mengandung zat-zat kimia alami, bukan kimia buatan manusia yang dibikin dari racun-racun berbahaya. Ciptaan Tuhan di atas segalanya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai ciptaan Tuhan ya. Kita yakin, kita percaya, apapun penyakitnya, insya Allah dengan tanaman obat Tuhan pasti sembuhkan. Oke, sampai di sini saja sahabat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar sahabat bisa lebih tahu cara mengobatin penyakit tanpa kita harus membuang uang, tanpa harus mengorbankan waktu, tenaga. Manfaatkan di sekeliling kita. Kunjungi YouTube saya, insya Allah di sana banyak solusi. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.